Tapi kita di malam hari ini pemerintah resmi bentuk Satgas TPPU dan terdiri dari tokoh independen. Nah, ini akankah menuntaskan ya transaksi janggal senilai 359 triliun rupiah? Kita sudah terhubung dan akan membahasnya dengan narasumber yang pertama, yaitu Ketua ATSA Indonesia, Samsudin Alimsyah. Pak Samsudin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Samsudin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Samsudin, seperti apa nih? Kira-kira bisa nggak nih dituntaskan transaksi janggal ini, atau bakal bakal beres lah semuanya? Ya, makasih. Kalau beres mungkin tidak ya, tapi saya ingin pertama memberi apresiasi ya bahwa proses ikhtiar yang coba dibangun oleh Menko Polhukam gitu ya, Prof. Mahfud, saya kira lagi-lagi memperlihatkan bahwa mereka menganut hukum progresif. Itu yang pertama gitu ya. Yang sesuatu sesungguhnya tidak diperintahkan kemudian mereka lakukan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum pembentukan ini kan sebenarnya ada juga, dan termasuk saya mendorong sebenarnya mempertanyakan sikap serius teman-teman di DPR untuk membongkar dugaan tindak pidana gitu ya, dugaan transaksi yang mencurigakan itu 349 triliun. Bagaimana mereka memposisikan dalam fungsi pengawasannya. Kita ingat misalnya dulu kasus Senturi 6 triliun, 6,7 triliun itu kemudian kan ribut setahun gitu ya. Meskipun ada yang menyatakan bahwa hasilnya tidak maksimal, tapi paling tidak dari sisi tertentu kita melihat bahwa ada fungsi DPR berlaku di sana, dan setidak-tidaknya kemudian bisa di take over kasusnya ke KPK. Nah, tapi dalam prosesnya kan sebenarnya kasus ini juga didorong masuk ke DPR untuk kemudian bisa, harapannya adalah bisa juga membentuk pansus. Belum apa-apa kemudian satu partai kan melalui anggotanya gitu ya. Jadi itu kemudian menyatakan bahwa mereka tidak setuju pembentukan pansus. Apa yang terjadi? Padahal mereka dulu sangat getol, lalu kemudian sekarang tidak gitu ya. Padahal kasusnya sangat besar. Nilainya itu cukup bombastis gitu ya. Bayangin kalau 340 triliun itu sebenarnya adalah dana yang dicurigai berputar gitu ya. Padahal kalau dilihat dari modus, penjelasan dari beberapa orang, kalau modusnya itu adalah proses akumulasi, lalu kemudian ini kan sebenarnya adalah proses negosiasi ketika ada dana pajak yang harusnya masuk ke negara, tapi kemudian dinegosiasikan untuk kemudian terjadi transaksi. Oke, sekian saja, tapi kemudian sekian yang kemudian disembunyikan. Artinya 349 triliun itu yang terbaca, dan ada yang tidak terbaca gitu loh. Artinya melebihi dari situ gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah itu bisa terselesaikan? Ada beberapa hal di situ ya. Dari sisi di bagian pelaksana kita cukup setidak-tidaknya ada harapan gitu ya. Meskipun dari struktur itu kan kalau kita lihat sebenarnya tidak semua juga yang masuk di struktur itu kemudian menggembirakan. Ada beberapa sebenarnya yang bisa kita harapkannya. Kalau serius menyatakan ahli pencucian uang, maka sebenarnya ada Bu Yenti yang tidak masuk di sana gitu ya. Itu yang harus kita lihat posisinya. Dan yang kedua, tugasnya ini cuma satgas loh gitu, satgas untuk kemudian bisa fokus menangani, menelusuri 349 triliun itu. Kenapa tidak kemudian dimaksimalkan misalnya di KPK, kalau kita memang meyakini KPK sebagai lembaga superbudi, meskipun sekarang ini kan tidak gitu ya, tidak kita percaya. Tapi bukan di situ. Pertanyaan saya adalah di struktur. Ada perdebatan misalnya ketika melihat di dalamnya adalah ada di tim pelaksana, mulai dari dewan pertimbangannya macam-macam sampai kemudian dewan pelaksana, kira kita lihat gitu ya. Ini kan misalnya ada kejaksaan, ada ini kan sebenarnya kewenangan mereka gitu ya. Kalau sudah kewenangannya lalu kemudian bentuk menjadi satgas, ya untuk apa gitu loh. Lalu kemudian masuk di bea cukai gitu ya, yang masuk dirjennya gitu ya semua. Alasan Prof. Mahfud menyebut karena mereka memiliki kewenangan pro justisia. Bagi saya ini soalnya kasus yang luar biasa gitu ya. Kasus yang luar biasa. Siapa yang bisa menjamin mereka tidak masuk dalam bagian itu? Kan yang akan ditelusuri mereka gitu kan. Kasus ini kan terjadi di lingkungan mereka di Kementerian Keuangan. Nah, kalau masih berputar main ke situ, apakah ada harapan? Ini yang memang masih menjadi diskusi. Ini bukan soal kewenangan. Jadi bagi saya tidak full juga. Tapi dari sisi tertentu bahwa ada itikat baik ya. Tapi itu apakah harapannya dengan waktu yang sekarang ini? Saya kira saya melihat itu tidak juga sih. Tidak bisa. Kita harus siap menyatakan untuk tidak bisa selesai tuntas, tapi bahwa
setidak-tidaknya untuk bisa terbuka mata iya gitu. Oh ini persoalan serius. Bagi saya ini sebenarnya di satu sisi secara ini sih tamparan bagi DPR juga gitu loh. DPR ya ada komentar tugasnya harus jelas. Lah tugas Anda itu nggak dikerjakan gitu loh gitu. Ini kan kalau dibilang tim khususnya, tim pelaksana ini, Satgas ini diantaranya kan ada dari Ketua Deputi 3 Bidang Hukum dan HAM ya, Kemenkopolhukam, kemudian wakilnya Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menkopolhukam, dan Sekretaris ya, yang adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK. Ini bakalan independen nggak atau mudah terpengaruh nggak? Iya, maksudnya itu tadi yang saya sebut, bahwa ini kan akhirnya kemudian kita begitu senang membuat sebuah tim satgas yang sesungguhnya memang sudah kewenangan mereka gitu ya. Ibaratnya ini sebuah lintas bahwa ia semacam Pokja, ya Pokja itu kan satuan kecil dari gabungan gitu ya. Tapi maksudnya gini, dalam posisi ini kan sebenarnya sekali lagi kita ingin menempatkan kasus ini kan punya kasus yang serius gitu loh. Ya sudah, kalau memang yang serius maka sesungguhnya harus dikeluarkan pihak-pihak yang kemungkinan justru potensial mereka akan terlibat gitu loh. Nah itu yang maksud saya gitu ya. Kalau kemudian ternyata misalnya alasannya tadi selain dari dewan yang disebutkan tadi gitu ya, maksud di ininya kalau hanya alasan karena kewenangannya perjustikan memang sih kita dalam pajak kan mereka yang harus undang-undangnya begitu ya, bahwa orang pajak sendiri dan ini. Tapi kan kita menempatkan ini kejadian yang luar biasa gitu ya. Dan memang sebenarnya ini bukan lagi sengketa yang akan melihat pada posisi saya pembayar pajak dan di situ dan ini adalah pegawai pajak akan sebagai pemungut pajak yang akan bersengketa, bukan lagi di situ. Ini posisi akan ditelusuri adalah perbuatan pidana. Di situ ada gratifikasi, ada pidana asalnya gitu ya, harus ditelusuri. Ngapain mereka lagi gitu loh? Ini saya kira masih menjadi tanda tanya besar keseriusannya, bahwa ia ada dalam anggota tim Satgas itu orang-orang independen, orang ini iya gitu ya. Tapi maksud saya jangan-jangan justru mereka bisa dikerangkan dengan banyaknya elemen-elemen lain gitu loh, untuk tidak bisa bekerja maksimal. Oke. Ini kalau dibilang, kalau ini kan masalah waktu gitu, apakah idealnya itu waktunya sampai kapan sih untuk ini diselesaikan gitu? Apakah bisa nanti jadi berlarut-larut sampai mungkin ganti ke pemerintahan, nah malah akhirnya tidak maksimal? Ada indikasi ke sana nggak kalau menurut Pak Samsudin? Kalau dari sisi waktu ya hampir pasti kan pergantian pemerintahan kita sekarang ini kan tahun depan Oktober gitu ya. Tapi paling tidak kan sesungguhnya adalah kalau kita menyebut itu ke penegakan hukum kan tidak boleh berbicara bahwa waktu yang segitu mepet maka tidak akan dibentur lagi. Ada kejadian hari ini, besok akan selesai, tetap saja bisa dikerjakan sekarang gitu ya. Iya, takutnya ganti orang, ganti skema atau dan sistem gitu ya, supaya ya banyak hal yang mungkin bisa diotak-atik di sana. Banyak lah gitu ya, tapi kan maksud saya di situ udah dilihat komitmennya gitu ya. Tapi maksud saya bukan di posisi itu saja. Yang saya ingin menyatakan bahwa posisi Satgas ini adalah kewenangan yang luar biasa yang harusnya diberikan gitu loh. Untuk kemudian karena kan khusus kan dia Satgas untuk menelusuri yang 349 triliun. Di situ adalah ada dua hal yang penting menurut saya gitu ya. Pertama adalah sumber dari dana 349 triliun itu adalah pertama asalnya dari mana, pidana asalnya dari mana gitu ya. Jadi misalnya gratifikasi. Itu modus pertama. Ada betul 349 triliun itu dipastikan ada duit yang beredar sejak tahun 2019. It's okay. Tapi kedua yang tersebut adalah ini kan sebenarnya proses modus lahirnya 349 triliun itu kan disebut kalau pernah berdiskusi dengan Pak Lorisari yang sekarang masuk tim di situ ya. Itu kan menyebut bahwa modus pengumpulan pajak itu kan sederhana. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun ketika misalnya ditelusuri mulai dari kasus dulu Gayus lalu kemudian pajak lagi gitu ya. Itu kan misalnya gini, seorang misalnya wajib pajak itu kemudian seharusnya membayar 100 miliar. Lalu kemudian mereka diharuskan membayar 100 miliar dan lalu kemudian negosiasi. Ada sengketa di situ, lalu kemudian negosiasi, ya sudah daripada bayar 100, udahlah bayar 50, tapi kemudian ada keluar sekian miliar gitu ya. Sekian miliar itu kemudian mendapatkan angka 349 triliun. Berarti sebenarnya negara masih lebih dari itu, masih tetap ada yang dirugikan. Harusnya kan 100 tadi masuk negara. Ya kan di situ. Nah, yang kedua itu kan penting juga ditelusuri oleh yang bersangkutan, oleh tim ini kan. Nah, ini yang menurut saya kalau itu kemudian ditelusuri, nah kan yang pegawai pajak yang dari direktoratnya di situ semua ya
sejatinya meskipun tidak ada Satgas ini, kalau mereka bekerja profesional kan memang sudah tugasnya gitu loh. Yeah. Nah, ini hanya memperkuat. Nah, kalau harusnya memperkuat lagi, maka bagi saya adalah yang harusnya mereka tidak terlibat. Yeah. Mereka tidak masuk dalam tim ini, ya, sehingga kemudian orang-orang yang di Satgas itu betul-betul itu kemudian bisa lebih jernih melihat persoalan. Tidak ada lagi kemudian menyatakan intrik. Yeah. Khawatirnya kemudian justru mereka bisa membocorkan data dan macam-macam gitu ya. Misalnya ketika data itu ditemukan, siapa yang bisa memberikan jaminan yang bersangkutan itu justru tidak membocorkan ke pihak lain gitu. Oke. Ini ada pendengar kita yang mau bergabung, Pak Syamsuddin. Ada Pak Heru di Tangerang, ada Pak Tulus di Sumatera Utara. Pak Heru, selamat malam. Halo, selamat malam. Silakan, Pak. Nah, kalau saya sih pesimis, Mas. Lah, yang beginian mau udah cuma buat sinetron baru aja lah. Ya. Dukung dong Pak Heru, biar diberantas korupsinya. Nggak mungkin, Mas. Ya, rakyat itu bukan orang bodoh, Mas. Dari zaman BLBI nggak selesai. Terus masuk Sianturi nggak selesai. Masuk istilahnya kemarin yang istilahnya banyak istilahnya pajak itu yang yang mengaitkan dengan pejabat-pejabat tinggi, ya si Gayus saja yang korban, yang pejabat-pejabatnya yang ini pajak anak-anak. Jadi sebenarnya memang harus dilakukan secara simpel aja sih, KPK aja sama kejaksaan sama polisi dorong sama istilahnya Menko Polhukam sama Presiden supaya kerja benar. Ini belasan tahun laporan ada ATK ngasih laporan masih susah, alasannya begini begitu. Malah Mahfud yang dikeroyok sama DPR. Ya ini sih buat rame-rame aja. Nanti ujung-ujungnya habis pemilu ya adem aja, Mas, biasa itu sih. Nggak ada endingnya gitu. Istilahnya KPK, polisi, jaksa aja yang punya kewenangan di bidang hukum nggak bisa, apalagi yang cuman Satgas sih. Buat rame-rame aja ini mah sinetron baru gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru ya dengan pesimisnya. Pak Tulus di Sumatera Utara, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, silakan, Pak. Selamat malam, Bapak narasumber ya. Ya. Jadi begini, untuk pembentukan Satgas ini, sepanjang ini ada niat yang positif dan tulus, jadi kita dukung loh, kalau memang ada niat yang positif dan tulus. Nah, kita dukung. Jadi, cuman yang perlu kita tanya sekarang, tim independen Satgas itu nanti diambil dari mana aja. Ya, tapi kalau boleh nggak usah diambil dari Kementerian Keuangannya, itu nggak boleh. Jadi kalau boleh ketua Satgas ini langsung dari Bapak Menko Polhukam sendiri. Karena begini loh, sedikit kita meragukan sebenarnya narasi korupsi yang 349 triliun ini. Sedikit kita ragukan. Kenapa? Karena kan sama sekali nggak ada bukti. Kan 1-2 bukti kan baru dikatakan korupsi. Jadi kayaknya ini narasi yang terbuang, yang hanya membuat kisruh di tengah-tengah masyarakat. Kan begitu. Jadi sedikit kita ragukan. Jadi kalaupun ini benar-benar, jadi di sini kita uji itu keseriusan Bapak Polhukam ya. Jadi kalau memang benar-benar ada tujuan positif untuk memberantas korupsi. Kan begitu. Jadi yang perlu kita tanya di sini, tim independen itu terambil dari mana aja gitu. Terima kasih ya, selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih. Baik, mungkin ditanggapi dulu ini Pak Heru sama Pak Tulus ya. Tadi kalau Pak Heru bilang dia pesimis, ya pertanyaannya bagaimana gitu supaya masyarakat juga bisa ikut mengawasi atau mengawal biar kasus ini segera dituntaskan gitu. Iya. Kita harus optimis gitu ya. Kita harus optimis karena korupsi itu saya mengistilahkan kalau sama Pak Abraham Samad itu istilahnya gini. Kita harus menyatakan ini perang abadi dengan koruptor gitu ya. Jadi dia memang selalu ada, tapi kita juga harus siap untuk selalu menyatakan kita bagian dari yang menolak itu gitu ya. Itu yang ini berkaitan bahwa kemudian sandiwara apa semua ini saya kira memang problem yang terjadi di negara kita harus kita lagi-lagi lawan gitu ya. Senturi sebenarnya memang orang menyebut tidak tuntas sampai akhir gitu ya. Tapi setidak-tidaknya Senturi itu kemudian kan ada sebenarnya tetap di proses hukum. Yang kemudian di KPK itu ada bahkan sudah sampai ke persidangan dan kemudian masuk di pengadilan dan ditahan gitu ya. Di LP gitu. Jadi sebenarnya adalah gitu ya. Tapi kemudian bahwa sampai ke atasnya, iya, dan ingat
Pak Heru, ya salah satu yang disebut meskipun tidak kemudian dia hanya sempat diperiksa sebagai saksi ya Menteri Keuangan kita gitu loh. Jadi itu satu problem gitu ya, satu problem memang. Tapi sekali lagi bagi saya itu tetap membuka tabir bahwa ada masalah. Setidak-tidaknya publik tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di negara kita. Hanya saja memang sekarang ini teman-teman di DPR kemarin di Komisi 3 itu bukannya berbicara kualitas kasus gitu loh. Tapi kan seperti yang Pak Heru lihat itu kan justru Pak Mahfud yang kemudian dikeroyok gitu ya. Jadi seolah mempertanyakan adu data, tapi bukan adu data. Soal hanya apa yang mana asli kertas tidak, bukan gitu loh. Tapi bagi saya bukan di situ gitu ya. Kalau yang menurut saya yang kedua ya Pak Tulus gitu yang saya sepakat Pak. Jadi sepakat gitu ya. Betul bahwa kalau itikat baik itu iya, saya dari awal tadi menyatakan bahwa kita memberi apresiasi gitu. Dan nama-nama yang masuk tim itu sudah terbentuk gitu ya. Salah satunya misalnya ada di sana mantan Ketua PPTK Pak Yunus Hussein, ada Pak Yusuf gitu ya. Ada dari KPK dulu itu ada Pak Laude Sarif gitu ya. Ada teman-teman, ada juga dari NGO gitu ya. Tapi sekali lagi yang saya sebutkan tadi karena memang setuju. Kenapa kok iya ada masuk dari Kementerian Keuangan gitu ya. Ada masuk yang dari Direktorat Bea Cukai, ada masuk dari pajak gitu. Ini memang yang menjadi pertanyaan serius bagi kita. Apa argumentasi kalau yang coba dibangun Prof Mahfud itu kan hanya kemudian menyatakan kalau ada persoalan menjadi kewenangan mereka akan menyelidiki. Karena perjustiannya itu berada pada di Menteri Keuangan, itu adalah orang perpajakan dan bea cukai gitu ya. Tapi yang saya sebut tadi ini kan kejadian ini adalah kasus luar biasa yang sesungguhnya adalah ada pidana di sana. Jadi yang ditelusuri ini bukan lagi soal sengketa, ada wajib pajak yang dikorbankan, lalu kemudian dia akan bersengketa kepada si pemungut pajak yang karena ada kelebihan dan macam-macam gitu ya. Tapi kan sesungguhnya ini ada transaksi yang diduga itu mencurigakan yang kemudian terjadi potensi korupsi. Kan di situ ini potensial pidana sebenarnya yang akan ditelusuri. Sehingga saya setuju memang bahwa apa argumentasi yang lebih gitu loh dari Prof Mahfud untuk kemudian tetap mempertahankan gitu ya. Karena itu tadi argumentasinya kalau kita serius. Kenapa kemudian tidak kemudian dileveri misalnya gini. Tugas Satgas itu kan semuanya melakukan penelusuran, investigasi gitu ya terhadap kasus 349 triliun, dibatasi loh tugasnya di situ. 349 triliun, semuanya itu kan keluarannya adalah pidana. Kenapa tidak kemudian langsung didirectly ke penegak hukum situ ya, misalnya ke KPK. Hanya saja ya itu tadi harus dikawal juga di KPK. Saya ingin menginformasikan jujur jangankan yang sekarang 359 triliun. Kasus Rafael Alun saja kalau kita tidak kawal itu bisa raib seperti dengan kasus Senturi kemarin gitu ya. Kasus Rafael itu kan sebenarnya yang yang ditangani oleh KPK itu baru pada kasus soal pidana suapnya, gratifikasi yang diduga ada itu adalah sampai puluhan miliar gitu ya. Berarti masalah harus ikut kawal terus lah ya. Nah itu harus kawal karena kita tahu kekayaan Reval itu kan mencapai diduga gitu ya, hitungannya kasarnya bukan. Jadi saat itu kan kalau kita lihat di penjelasan di beberapa media itu kan kekayaannya bisa mencapai 2 triliun gitu kan. Nah itu artinya kan ada banyak sumber-sumbernya. Ini yang harus kita lihat. Apakah itu? Yang kedua adalah kasus ini kan memang sebenarnya bukan hanya Rafael Alun gitu ya. Prof Mahfud sendiri melalui PPTK menyebut dari tahun 2019 itu kan sebenarnya sudah ratusan surat masuk di Menteri Keuangan. Dan Kementerian Keuangan Menteri Keuangan pernah menjawab bahwa ada bahkan sudah mampir ratusan karyawan yang sempat coba diproses dan bahkan ada yang kena sanksi, disiplin, apa dan macam-macam gitu ya. Sederhananya adalah sayang sekali karena ada dugaan sekali lagi adalah ini kasus dugaan transaksi, duit yang mencurigakan, ada pengumpulan pajak, tapi sanksinya administratif. Kan memang tak nyambung gitu loh. Harusnya kemudian ketika ada surat dari PPTK ditemukan ada betul, maka kedisiplinan silakan berlaku, tapi kemudian pidana yang bersangkutan berjalan, maka kemudian kita bisa kemudian kasusnya diminimais, tidak berkesinambungan terus. Yang terjadi adalah di Kementerian Keuangan proses administrasi, kedisiplinan dan macam-macam, tapi kemudian pidananya tidak dilanjutkan untuk diproses. Nah ini yang menjadi
seandainya tidak ada kasus Rafael yang meledak, ya 349 triliun itu ya biasa-biasa saja gitu. Ya, oke, ini ada pendengar kita yang dari Bogor ya, Pak Asep. Pak Asep, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Iya, silakan Pak Asep. Iya, ini Pak, ini untuk masalah Satgas kayaknya dari dulu Satgas terus. Itu yang dulu pekerjaannya bagaimana begitu. Ya udah begitu aja ya Pak ya. Oke. Selamat malam Pak Asep. Oke, ini banyak yang pesimis, gimana nih Pak Samsudin? Iya, wajar sebenarnya gitu ya. Kita jangankan Satgas, kita banyak lembaga-lembaga sebenarnya kuasi pemerintah yang dibentuk. Sebelum Satgas ini, baru saja beberapa bulan lalu kan sebenarnya ada juga pembentukan komite pengawas pajak gitu ya. Kemudian didorong ada pansus, lalu kemudian tidak jadi di DPR gitu ya, dan sekarang Satgas. Bagi saya ini taruhan karena memang publik wajar. Satu adalah apakah ini bukan pengalihan sandiwara yang disebut Pak Heru tadi, jadi rangkaian cerita sandiwara saja. Yang kedua adalah tentu setiap kepanitiaan yang dibentuk oleh elemen pemerintah, elemen negara gitu ya, itu kan sebenarnya ada konsekuensi uang rakyat di situ, ada konsekuensi biaya operasional, ada konsekuensi fee gitu ya. Nah ini adalah tantangan gitu menurut saya, sehingga memang, tapi saya bagian orang yang tidak pesimis gitu ya. Saya selalu menyebut optimis bahwa ini ada Satgas. Saya tetap mempercayai bahwa ini adalah satu ikhtiar. Hanya saja memang bagaimana mereka bisa mekanisme kerja mereka harus lebih kuat. Kalau ternyata diperhadapkan tadi dengan komposisi yang ada, itu sepertinya kita ragu. Apalagi karena yang akan ditelusuri, yang dugaan itu terjadi di tempat ditelusuri itu, mereka juga menjadi bagian dalam tim itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Tapi ketika teman-teman yang masuk dalam tim itu bisa kemudian berakselerasi, mampu menerobos untuk membuka, saya kira itu bisa. Paling tidak publik akan lihat. Dan yang kedua, saya berharap sebenarnya Satgas ini meskipun ada di situ Direktorat Pajak dan ini masuk tim, ketika itu dipastikan bahwa ini bagian dari perbuatan pidana, maka seharusnya diserahkan saja kepada KPK gitu ya, dan dikawal gitu. Karena saya tidak dalam posisi untuk menyatakan bahwa 100% saya tidak percaya kejaksaan, tapi kita belajar dalam sejarah, rekam jejak penanganan kasus ini. Kasus Rafael Alun sesungguhnya adalah data dari KPK masih periode tahun 2012 itu sebenarnya sudah ditelusuri, datanya sudah tercium oleh aparat penegak hukum. 2013 bahkan PPTK sebenarnya sudah mempersoalkan gitu ya. Hanya saja pada saat itu itu kan Rafael ini kan tidak masuk dalam kualifikasi pejabat negara. Maka kasusnya itu diserahkan kepada Kejaksaan Agung gitu ya. Nah, problemnya adalah di Kejagung itu kemudian kita tidak tahu apa prosesnya sampai kemudian terus berlanjut sampai sekarang akhirnya data kekayaannya bisa mencapai triliunan gitu loh. Nah, sekarang mereka akan dipercaya, apakah mereka dipercaya lagi untuk menangani itu ya memang menjadi tanda tanya besar gitu ya. Nah, hanya saja kan kalau kita bertanya secara institusi mereka lah penegak hukum. Tapi apa ia dipercaya itu menjadi tanda tanya besar. Makanya bisa kita menjawab bagaimana solusinya. Tentu karena sistem kita adalah ini hanya akan bisa diberikan kepada penegak hukum, yaitu adalah Kejaksaan atau KPK, maka mau tidak mau kita akan memberikan kepada salah satu institusi. Sayang sekali di Kejaksaan kita sudah tidak ini, maka harusnya ada kebijakan luar biasa diserahkan kepada KPK supaya kita fokus mengawas di KPK. Toh di sana sudah ada kasusnya Rafael Alun gitu loh. Iya. Gitu. Oke. Ini ada juga yang berkomentar melalui WhatsApp ya, Ibu Sri Tatik di Bintaro. Biar dibentuk Satgas macam apapun selama koruptor tidak dihukum berat, penyakit korupsi nggak akan berkurang atau habis. Ya kapan pemerintah dan DPR berani ketok palu hukuman mati. Nah ini pada ingin hukuman mati ya buat koruptor. Ya. Seperti apa tuh? Ini memang saya tidak mengajak publik untuk pesimis ya, tapi saya selalu ingin menyatakan bahwa ini problem yang kita harus hadapi bersama. Di tengah kondisi publik aspirasinya itu adalah bagaimana koruptor itu dihukum mati. Kan sebenarnya ada 3 tindak pidana yang diatur secara khusus. Terorisme, narkoba,
dan korupsi ini kan diposisikan sebagai kejahatan yang luar biasa gitu kan. Yeah. Nah makanya harusnya kan diperlakukan secara luar biasa. Ya mohon maaf saja, di era sekarang ini semakin kesini itu kan memang seolah-olah, saya pernah menjelaskan di sini ya, di radio ini beritakan bahwa ini kan seolah-olah kita sekarang diajak mencoba seolah-olah berdamai pada koruptor gitu loh. Lebaran kemarin itu kan 740-an narapidana koruptor mendapatkan remisi. Yeah. Lebaran gitu loh. Salah satunya adalah Setia Novanto gitu lah. Gitu kan? Kalau kita lihat situ, ada sesuatu yang membuat miris di saat publik kemudian ini melakukan perang abadi terhadap koruptor itu, tapi negara kemudian memberikan pengampunan. Dan kita tidak tahu indikatornya apa. Pada saat bersamaan juga akhirnya ada karena banyak remisi, lalu kemudian keluar sebelum selesai sesuai, tidak menjalani secara full hukumannya, bahkan kemudian dijemput seperti pahlawan gitu ya. Dan ketahuilah pada saat sekarang ini menjelang pemilu ada banyak bersebaran di berbagai partai politik mantan para napi koruptor itu kan justru mereka mengutak-atik siapa yang akan maju caleg, siapa yang akan menjadi capres gitu loh. Ini kan sesuatu yang memberikan patron kepada publik yang sangat buruk sebenarnya dalam sistem demokrasi kita. Bagaimana mungkin seorang mantan narapidana koruptor itu kemudian mereka mengutak-atik pada di negara kita, dan ini bisa saja kemudian generasi kita menyatakan tidak apa-apa deh, sepertinya kita korupsi lalu kemudian toh nanti kita akan ditahan beberapa bulan, protein nanti kemudian kita dapat lagi gitu loh. Nah ini memang semua luar biasa, tapi bagi saya sekali lagi ini tantangan bagi publik. Mari kita semua berpikiran waras, cerdas, kritis bahwa yang namanya koruptor itu akan menggunakan segala cara, tapi bagaimanapun juga kekuatan masyarakat akan menentukan. Publik harus terus mendorong. Contoh misalnya adalah paling tidak bukti yang paling jelas kasus Rafael itu kan sebenarnya adalah gerakan sosial melalui medsos gitu ya, yang kemudian itu bisa terbuka, setidak-tidaknya belum mendapatkan keadilan karena belum masuk di pengadilan gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ada bergerak progres bahwa itu ditangani. Sekarang ini orang untuk kemudian fleksi memperlihatkan kekayaan, pamer kekayaan itu bisa kemudian tiba-tiba KPK. Meskipun menurut saya itu tidak sehat juga. Masa iya keadilan itu ditentukan dengan harus viral gitu loh. Ini kan tidak sehat gitu ya. Tapi setidak-tidaknya itu membuktikan ada kekuatan masyarakat, kekuatan publik untuk melakukan tekanan bahwa hukum itu harus ditegakkan gitu. Itu yang menjadi penting menurut saya gitu ya. Bahwa selalu ada ruang-ruang untuk kita juga mengambil cara melakukan gerakan. Tapi gerakan-gerakan seperti ini harus terus diupayakan oleh masyarakat atau seperti apa supaya ya benar-benar kita juga itu dalam rangka untuk pengawasan atau mengawal pejabat-pejabat kita atau oknum-oknum yang korupsi gitu. Iya, bagaimanapun juga kalau saya ya sebenarnya memandang bahwa pengawasan itu kan juga harus terkonsolidasi secara baik gitu ya, secara masif, karena kalau dia reaktif maka penanganannya juga reaktif. Contoh yang saya sebutkan tadi, kalau kita hanya berpatokan pada soal ini viral dan tidak viral, maka itu problem. Rafael Alun mungkin akan viral ditangani satu kali, dan saya sebut tadi contoh adalah kalau tidak dikawal boleh jadi kasus Rafael hanya yang ditangani adalah kasus 10 miliar itu. Tidak kemudian ditangani secara tuntas gitu ya. Dan disinilah tugas kita masyarakat, terutama organisasi-organisasi mengklaim institusinya memiliki mandat untuk sebagian dari gerakan anti korupsi gitu ya. Tentu tidak bisa seluruh masyarakat harus mengawasi, tapi secara fokus untuk kemudian lebih tertata, tentu harus ada institusi-institusi masyarakat sipil yang bergerak ke situ. Kalau dari kejanggalan yang 349 triliun ini, akankah ini juga akan menyeret gitu atau mungkin pejabat-pejabat lain? Pertanyaan sederhana sebenarnya kalau itu adalah kita bisa mengambil pada logika yang sangat mudah untuk kita bisa terjemahkan. Misalnya Rafael itu kan sebenarnya bukan pejabat yang eselon tinggi amat gitu loh. Meskipun sekarang sudah ini dia semuanya mengajukan untuk eselon 2 gitu ya. Tapi maksud saya adalah pada posisi dari tahun 2012 lalu kemudian 2019 terus bergerak. Apa iya pimpinan tidak tahu? Ini kan sebenarnya, dan ketahuilah bahwa korupsi itu sesungguhnya sangat berbeda dengan pencuri. Bagi saya, definisi saya gitu ya. Itu memberikan batasan. Banyak orang menyebut bahwa
koruptor itu hanyalah penggunaan istilah karena kepada pejabat. Kalau pencuri masyarakat. Bagi saya tidak. Pencuri dengan koruptor itu memang berbeda, sangat berbeda. Orang kalau mencuri itu bisa dilakukan satu orang saja. Orang mencuri itu bisa tidak direncanakan. Tapi kemudian dia melakukan karena barang itu ada tergeletak di suatu tempat dan ada kesempatan. Tapi korupsi itu tidak bisa dilakukan satu orang. Dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih berkonspirasi dan hanya dilakukan oleh orang yang mampu memanfaatkan celah dan memiliki kewenangan. Maka jangan pernah salah ketika melihat bahwa koruptor itu kan pasti pejabat negara dan pasti orang berpendidikan. Dia dilakukan oleh secara orang-orang yang sesungguhnya sadar, hanya saja memang dia memiliki nafsu yang tak terbatas atas materi itu. Itu saja sebenarnya. Nah, dalam konteks ini maka posisi dalam konteks kajian itu maka menurut saya adalah tentu ada, boleh jadi di atasnya Rafael itu bagian yang justru menjadi otak gitu loh. Saya tidak percaya kalau kemudian hanya Rafael sendiri, karena itu adalah kasus pencurian kalau cuma satu orang gitu. Pasti ada yang terlibat yang lainnya ya. Iya, apakah itu bisa? Saya jujur tadi ada beberapa yang coba saya kontak yang masuk tim Satgas gitu loh. Saya untuk kemudian menyatakan bahwa buktikan bahwa korupsi itu secara teori tidak dilakukan hanya satu orang. Dan disinilah pembuktiannya. Tidak kemudian hanya satu orang, pasti ada di atasnya atau di sampingnya gitu ya. Untuk kemudian secara bersama-sama. Saya tidak terlalu yakin bahwa jadi minimal pejabat yang selevel ya. Minimal selevel dan kecenderungannya di atasnya gitu. Karena ini kan bertahun-tahun masa ia transaksi tidak diketahui oleh orang lain, dan ini kan sebenarnya adalah transaksi ini kan masuk untuk pendapatan negara gitu ya. Yang saya sebut tadi bisa melebihi kalau ini kan sebenarnya kalau sama saya biasa menghitung tidak di APBN ya, tapi di APBD di daerah gitu ya. Pendapatan, jadi misalnya pendapatan asli daerah itu kan kemudian yang ditargetin misalnya kita ini kan aneh. Jadi ada modus di pemerintah itu gini. Ketika menghitung asumsi pendapatan daerah itu misalnya targetnya 1 triliun atau 10 triliun. Tapi kalau kabupaten masih jarangnya. Dia masih bermain pada angka maksimal itu berada pada 7 triliun misalnya Kabupaten Bogor, atau bahkan ada masih mainnya pada 1 triliun. Pendapatan asli daerahnya bahkan ada yang masih 10 miliar gitu ya. Daerah-daerah terpencil di situ. Sayang sekali misalnya kalau dihitung pendapatan asli daerahnya itu sebenarnya misalnya dia sudah mendapat 2 triliun. Tapi kemudian mereka karena ada desain untuk kemudian bisa negosiasi penetapan pajak dan lain-lain. Kan pertama yang mereka mainkan itu adalah sistem penetapan pajak sebenarnya. Dia mainkan modusnya gitu ya. Lalu kemudian akhirnya dinyatakan, oke, target kita asumsi ke depan hanya dapat 1,5 triliun. Bagi masyarakat, karena tahun sebelumnya 1,3 triliun, maka dia merasa bahwa ada kenaikan 1,5. Maka itu keberhasilan. Dan kita tepuk tangan gitu ya, bahkan memberi apresiasi. Padahal sesungguhnya adalah daerah itu seharusnya dia mendapatkan 2 triliun. Tapi mereka melaporkan 1,5 triliun, itu kita anggap keberhasilan. Begitu akhir tahun realisasi, dia melaporkan 1,5 lebih triliun. 1,5 sekian gitu. Lalu kemudian mereka mendapatkan apresiasi, bonus dan macam-macam. Bayangin, pencuri itu diberi penghargaan karena kelemahan kita melakukan pengawasan atas pendapatan negara itu. Nah, bagi saya, ini harusnya yang coba dikelola oleh teman-teman di Satgas, betul-betul dibongkar, karena mereka kan paham modusnya tuh. Dibongkar siapa yang bermain, dan ini kan gampang banget tuh. Diambil asumsi. Masa iya negara disebut pertumbuhan ekonominya meningkat, tapi kemudian pendapatannya tidak bergerak-gerak, kan lucu tuh. Perhitungan dari mana ya? Menurut saya sebenarnya bisa lihat. Nah, ada banyak ahli di dalam, ada ahli perekonomian gitu ya, ada ahli hukum gitu. Kita akan lihat lah, mudah-mudahan. Sayang sekali dari pidana pencucian umum, pidana pencucian uang tidak masuk. Jadi, tapi itu bisalah untuk kemudian mereka diminta pendapat dan macam-macam. Oke, Pak Samsudin, ini ada penelpon kita dari Garut nih, Pak Ahmad Irwan. Selamat malam. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Bapak narasumber. Silakan Pak Ahmad. Ya, malam. Berbicara masalah hukum di sini, Pak. Memang pengadilan banyak ya, tapi mencari keadilan memang susah itu kan. Seperti begini. Saya sebagai rakyat kecil, Pak, pernah keluarga saya gitu kan, kesulitan hukum tidak mendapat keadilan dan di sini. Nah di sini Pak, ini susah kan mencari keadilan. Di sini ada KUHP.
karena uang habis perkara. Kan di sini sudah diolok-olok masyarakat Pak sekarang itu kata-kata memang kenyataannya seperti itu. Nah kembali kepada masalah koruptor tadi kan, hukum kata bahwa belum, hukum betul-betul harus tegak, harus adil yang seadil-adilnya. Nah di sini hukum mati hanya baru diberlakukan kepada orang yang dianggap teroris kan. Itu baru berlaku, itu seperti itu. Padahal tidak dikatakan melanggar HAM. Tapi kenapa para koruptor itu kalau mengatakan hukum mati itu tetap ada aja HAM. Saya kira tidak ada HAM lah. Kalau yang koruptor itu jelas membunuh masyarakat banyak kan. Itu hak uang rakyat kan. Dikorupsi itu membunuh. Itu seperti bagaimana Pak supaya tetap ingin pemerintah yang akan datang sangat berharap banyak masalah hukum tetap berlaku tegakkan jangan seadil-adilnya. Itulah harapan kami selaku masyarakat, harapan besar kepada pemerintah yang akan datang, hukum tetap ditegakkan seadil-adilnya, jangan ada diskriminasi, hilanglah HAM seperti itu. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Kita ke Pak Mulyana di Bandung. Pak Mul. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Alhamdulillah. Demikian ya. Jadi saya juga dulu waktu itu dia minta kesini kalau dari Banten. Tapi sesudahnya dibuka, ya terbuka, masyarakat sudah cerdas, bukan pintar, sudah cerdas, sudah cerdik masyarakat. Jadi sekarang jangan main-main. Ya. Ini udah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Dibuka orang-orang munafik ini, orang-orang kerdil ini ya, yang merusak bangsa dan negara ini, pengkhianat bangsa ini dibuka oleh Allah ini. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Ya. Jadi kita percaya kepada takdir, ini takdir dari Allah udah. Jadi ada bapaknya yang korupsi, anaknya yang poya-poya, yang serakah, akhirnya ke bawah semua. Ada cakadal, kesewala ya, anak kecil pas hidung bapaknya bawa ke bawah, apalagi bapaknya yang koruptor, semua terkena. Ini udah kehendak Allah. Makanya saya ada satgas ini yang independen ini mudah-mudahan ya betul-betul menanjarkan kedisiplinan, menanjarkan hukum yang sebenar-benarnya, yang salah-salahkan, yang benar-benarkan. Kalau dulu lain, sekarang mudah-mudahan ini terkendak Allah. Saya udah percaya manusia jangan melupakan Allah. Manusia biar pintar kebelingan oleh iblis setan. Yang sekarang zamannya udah mau akhir zaman. Mudah-mudahan ini betul-betul yang jujur, nggak ada yang jujur, yang benar aja. Yang jujur udah nggak ada, hanya Muhammad SAW yang belum pernah ngebohong. Ya, manusia. Nah ini, saya sekarang optimis, mudah-mudahan di dalam bapak-bapak muda ini harus dijaga ketat oleh rakyat. Ya, hati-hati Pak Mahmud, banyak orang-orang penjahat-penjahat yang dendam sama Pak Mahmud. Siar aja, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berjuang. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mulyana. Saya bacakan WhatsApp-nya dulu ya Pak Samsudin. Ini ada beberapa yang berkomentar melalui WhatsApp ini. Ada Pak Panji, mantap nih kalau law enforcement betul-betul ditegakkan dalam kasus korupsi, bisa-bisa lapas penuh dengan tahanan narkoba dan koruptor. Kemudian dari Pak Solihin di Purwodadi, yang saya khawatirkan justru Satgas yang dibentuk Mahfud MD ini akan dijegal oleh para pihak. Ya, karena ini melibatkan orang-orang besar di negeri ini. Banyak yang tidak ingin kasus ini ditindaklanjuti, dan ini membuktikan para pemangku kebijakan ya, tidak terkecuali partai politik juga mungkin tidak ingin negara ini bersih dari korupsi. Oke. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Bu Endang di Sidoarjo. Ya, kalau saya masih heran kenapa Kementerian Keuangan diikutkan dalam anggota Satgas itu, padahal kan akan diusut anak buahnya. Apa tidak ada saling melindungi nantinya? Oke, silakan Pak. Ya, makasih. Kan saya pertanyaan dari yang di WhatsApp gitu ya. Jadi kalau soal kemungkinan akan dijegal dan macam-macam, selalu dalam upaya pemberantasan korupsi itu dalam sejarahnya gitu ya, itu memang selalu ada rintangan yang begitu berat gitu ya. Dan sekali lagi bahwa yang terlibat dalam korupsi itu bukan orang biasa, pasti orang besar. Yang saya sebut tadi adalah yang memiliki kewenangan gitu ya, sekecil apapun kewenangan. Dan rata-rata karena korupsinya itu besar, maka pasti yang memiliki kewenangan besar. 349 triliun pastilah itu tidak orang biasa-biasa saja. Maka saya sebut tadi, kalau kita bicara undang-undang, kalau yang luar biasa itu kan di KPK. Kebetulan saja orang-orang yang masuk di Satgas ini, kalau soal jegal dan menjegal, dalam sejarahnya mereka punya pengalaman lah gitu ya.
Pak Laude Sarif ketika menjadi pimpinan KPK bahkan rumahnya pernah dilempari bom gitulah jadi. Maksudnya mereka sudah inilah gitu ya, hal yang begituan. Tapi tentu memang bukan soal berani dan tidak berani. Ini soal bagaimana sebenarnya konsistensi dan kita semua mengawal gitu ya. Konsistensi mereka untuk kemudian betul-betul bekerja secara fair, secara profesional dan macam-macam gitu ya. Nah itu yang saya kira yang penting kita lihat. Bahwa kemudian ya tentu saya setuju, mudah-mudahan saja penegakan hukum itu betul. Ini kan Satgas ya yang akan membongkar 349 triliun. Semoga saja betul-betul nanti pada akhirnya intinya betul-betul adil. Bahwa kemudian penuh di sana di Sukamiskin tidak masalah gitu loh. Karena kan dibentuk memang untuk bagaimana. Yang kita sayangkan kalau kemudian prosesnya begitu besar, begitu berat gitu ya, mahal biaya, lalu kemudian masuk hanya beberapa saat lalu kemudian dapat remisi. Sebenarnya ada prinsip dasar dalam untuk penanganan pajak gitu ya. Kalau biaya operasional untuk pungut pajak itu lebih besar daripada yang didapatkan, maka sesungguhnya tidak perlu itu dilakukan. Sama saja sebenarnya dalam kasus ini gitu ya. Harus dihitung betul berapa biaya operasional yang dihabiskan oleh Satgas ini dan kemudian bagaimana mereka bisa membongkar. Itu beban moral bagi Satgas yang ada sekarang, jangan sampai menjadi Satgas tapi kemudian tidak mendapatkan maksudnya tidak bisa menemukan membongkar betul secara detail yang dimandatkannya itu ada 359 triliun itu gitu ya. Nah, saya kembali tadi ke soal di Pak Asif gitu ya, Pak Heri ya, soal hukuman mati gitu ya, hanya teroris dan narkoba gitu ya. Sekarang ini memang baru itu, teroris bahkan tidak melalui pengadilan bisa ditembak mati gitu ya. Dia undang-undang khusus undang-undang teroris gitu ya. Lalu kemudian di narkoba juga bagi yang terlibat bandar bisa dihukum mati dan itu sudah banyak dieksekusi. Sekarang ada lagi Serang Jenderal Teddy Minahasa hari Selasa, kita akan tunggu seperti apa ponisnya. Tuntutan jaksa adalah hukuman mati gitu ya. Sayang sekali koruptor ini itu kemudian justru bukan hukuman mati tapi mendapatkan pengampunan remisi. Bahkan ada yang pernah berjanji siap digantung tapi kemudian keluar menyatakan saya meyakini tidak terbukti diri saya. Lah kalau keyakinan pribadi ya tidak ada yang mengakui gitu ya. Tapi sudahlah, saya ingin memberi ilustrasi gini. Saya baru saja membaca soal kesaksian untuk kasus narkoba gitu ya, persidangan di kasusnya itu kasusnya Pak Akwil gitu ya. Yang menyatakan bahwa barang buktian 5 kilogram itu bisa diasumsikan membunuh 5 juta generasi. Karena 1 gram itu bisa dikonsumsi berapa orang mengkonsumsi narkoba dan itu bisa mati. Artinya generasi muda itu mati gitu. Sama juga sebenarnya adalah kalau kita mengasumsikan di korupsi. Saya tiba-tiba menghitung-hitung ini ketika ada penanya gitu ya. Tapi ini belum secara akademik belum. Saya tiba-tiba saja mencatat itu. Misalnya gini, berapa sih sebenarnya angka yang bisa disebutkan bahwa seseorang itu dianggap tingkat kesejahteraannya, gizinya itu terjamin dalam kebutuhan untuk konsumsinya per hari. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan World Bank gitu ya, untuk Bandungnya itu menyatakan bahwa seseorang itu dalam satu rumah tangga itu, misalnya seorang itu bisa mengkonsumsi dalam per hari dia tingkat operasional biaya konsumsinya mencapai lebih dari $2 gitu ya. Kita asumsikanlah katakan misalnya 30-an ribu lebih gitu ya. 30-an ribu lebih. Nah kalau ini dikali misalnya 300 itu berapa jumlah penduduk yang sama saja dimatikan. Jadi bukan lagi 5 juta gitu loh. Ini harus kita lihat posisinya gitu ya. Yang menurut saya harus kita lihat. Ketahuilah bahwa utang negara kita sekarang itu 7.000 lebih triliun. Ini 349. Seandainya ini baru 349 triliun itu baru satu direktorat, baru direktorat pajak. Gitu. Nah kalau ini sesungguhnya bisa diselamatkan, insya Allah negara kita tidak berutang, itu artinya sesungguhnya bisa sejahtera. Dalam konteks lain, perspektif lain bahwa koruptor itu Pak sama dengan membunuh kita semua. Meskipun tidak nyata karena kita tidak langsung dicabut nyawanya, tapi kita dibuat semakin miskin dan akhirnya kemudian kita dibuat seolah-olah pembunuhan, ya tadi istilahnya pembunuhan perlahan gitu ya. Dan banyak orang menyatakan bahwa lebih baik mati lebih cepat daripada matinya pelan-pelan gitu loh. Tapi ini kan konteks lain. Saya hanya ingin menyatakan bahwa koruptor itu adalah pelaku kejahatan luar biasa. Dia memiskinkan kita semua menjadi semakin menderita gitu ya. Dan ketahuilah bahwa kenapa biaya rumah sakit menjadi mahal, biaya sekolah menjadi mahal, semua itu karena perbuatan koruptor itu. Jadi jangan kita kemudian tiba-tiba menyatakan koruptor itu bisa diampuni dan akhirnya mendapat remisi. Ya, seperti ada pernyataan Pak Mahfud dulu kan pernah kan dibilang kalau misalnya korupsi nggak ada dan lain sebagainya itu satu orang itu nggak usah kerja 20 juta per kepala.
Oh ya, jadi kan kebetulan itu kan sebenarnya analisisnya di KPK ketika Pak Abraham Samad gitu ya, menghitung potensial loss dalam mafia tambang gitu ya, terjadi mafia tambang dan dihitung-hitung. Maka kemudian ya sebenarnya kan kalau dihitung berapa dari 7.000 triliun itu kan sebenarnya asumsinya per orang itu kan utangnya di jumlah penduduk kita kan sebenarnya adalah 270 juta lebih gitu ya. Kalau dirata-ratakan dibagi dari 7.000 itu, maka sebenarnya setiap orang itu bisa tercatat sebagai orang yang berhutang kepada si pemberi utang itu gitu ya. Itu bisa mencapai pada angka 30-an juta. Nah, kalau dikembalikan di pendapatan negara tadi dari pertambangan saja itu yang disebutkan Pak Mahfud mengutip dari pernyataan Pak Abraham, maka sesungguhnya adalah itu betul selesai utang kita. Artinya sebenarnya adalah bisa kemudian rakyat kita menjadi sejahtera. Ya. Nah, jadi salah satu ini kan rakyat nggak sejahtera karena koruptor itu. Tidak kelihatan bagi publik, maka kemudian tingkat kemarahan publik itu belum ini gitu. Tapi kalau dihitung betul secara detail itu angka 349 triliun tadi itu kan sebenarnya kelihatan gitu loh. Baik. Oke, ini saya akan bacakan juga nih beberapa WhatsApp ya dari Pak Derajat di Jakarta. Korupsi akan berkurang kalau KPK, Jaksa, Polri dan Hakim tidak mempermainkan pemberian hukuman. Sistemnya dirubah bahwa koruptor tempat ruangan sel tahanannya sudah saatnya disatukan dengan terpidana orang biasa. Kemudian pemerintah sudah saatnya bikin tim khusus yang tugasnya mengawasi semua penegakan hukum, termasuk dilakukan pengawasan terhadap peradilan lainnya. Nah, kemudian dari Pak Rizal di Tangerang, sampai lebaran kuda ya juga nanganin korupsi di negeri ini tidak akan pernah ada. Cuma mimpi karena semua mengambil kebijakan emang nggak punya niat ya, rakyat akan sejahtera cuma kalau dari negeri dongeng saja. Kontak-ganti presiden mana hasilnya ya, nol besar, janji-janji surga doang. Oke, dan masih banyak lagi ya. Mungkin sekalian sebagai penutup Pak Samsudin seperti apa nih? Ya, saya ingin jawab dari segi sistem gitu ya. Jadi sebenarnya kan saya lagi-lagi mengutip pernyataan Pak Laude Sarif gitu ya, bahwa sebenarnya ada banyak usulan yang pernah disampaikan kepada pemerintah yang diharapkan itu bisa meminimais terjadinya potensial korupsi atau setidak-tidaknya mencegah terjadinya kerugian negara. Permainan termasuk pengumpulan pajak dan sekarang. Misalnya bagaimana memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Yang kedua, bagaimana itu kemudian lahir undang-undang perampasan aset gitu ya. Itu semua sudah dilakukan, sudah didorong betul, tapi kemudian apa yang direspon aspirasi masyarakat itu sama tadi aspirasi hukuman mati bagi koruptor, ternyata yang diterima adalah justru koruptor diberi pengampunan remisi. Jadi selalu terbalik dengan aspirasi masyarakat. Yang diharapkan itu adalah percepatan undang-undang perampasan aset, tapi yang terjadi keluar adalah undang-undang pelemahan KPK gitu ya. Ini semua logika terbalik yang terjadi di era sekarang gitu ya. Tapi di luar itu saya ingin menjawab tadi yang pertama adalah seandainya penegakan hukum itu dilakukan oleh KPK dan jaksa, maka bisa meminimais. Sesungguhnya dalam setiap korupsi itu hampir bisa dipastikan ada di sana terjadi praktik pencucian uang ikut. TPPU-nya ada, tindak pidana pencuciannya uang ada di sana. Tapi kemudian sayang sekali, ini juga kritik kepada KPK dan sejak awal gitu ya. Bagaimana tentunya mereka itu pernah ada banyak TPPU hanya pada saat periode 2011 sampai 2019, pasca itu sekarang kita tidak pernah mendapatkan gitu ya. Padahal hampir pasti semua kasus korupsi itu ada TPPU. Artinya apa? Maka sejatinya tuntutan dari jaksa itu, dari KPK, jaksa KPK itu harusnya adalah selain tindak pidana korupsi, juga pencucian uang gitu ya. Yang kemudian aspirasi masyarakat bahwa itu ada hukuman pemiskinan itu bisa terjadi. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah hanya dibawa para koruptor itu, napi koruptor itu hanya dibawa ke suka miskin, bukan dimiskinkan gitu loh. Dibawa ke sana lalu kemudian dirawat dan terakhir kemudian diampunkan gitu loh. Nah, ini yang memang saya kira jawabannya adalah berada pada political will pemerintah kita. Gitu ya. Ini harus kita lihat. Sekaligus juga pada saat bersamaan otokritik termasuk pada diri saya itu adalah konsolidasi masyarakat sipil, publik kita semua untuk secara bersama-sama membangun jaringan yang lebih kuat, terus melakukan kontrol pengawasan terhadap pemerintah
terutama dalam hal penegakan hukum kita. Baik, Pak Samsudin, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Sinta di malam ini. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Samsudin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.